Di episode sebelumnya, Raka mendapati sepatunya bolong parah. Setelah panik, ia mencoba menutupinya dengan daun pisang, plester pink, hingga kantong kresek. Tapi upacara Senin tetap menantinya. Apa Raka bisa selamat dari rasa malu yang lebih besar? Raka berdiri di barisan paling belakang saat upacara dimulai. Tubuhnya tegak, tapi matanya terus melirik ke bawah, ke arah sepatunya yang kini dibungkus kantong kresek hitam, kusut yang diikat asal-asalan. Meskipun pagi itu udara masih sejuk dan kabut tipis menyelimuti lapangan, keringat dingin membasahi pelipisnya. Bukan karena cuaca, tapi karena rasa malu yang diam-diam memuncak. Ia berdiri sambil berusaha tidak menggerakkan kaki terlalu banyak. Takut suara plastiknya terdengar atau lebih parah lagi, jika tali kreseknya lepas dan jempolnya menyapa dunia. Di balik wajahnya yang pura-pura tenang, pikirannya berkecamuk, berharap detik cepat berlalu, berharap upacara singkat, dan yang paling penting, berharap tidak ada satupun yang memperhatikan sepatunya. Semoga kantong ini kuat, semoga gak ada yang lihat, semoga gak ada angin. Angin pagi bertiup lembut. Plastik di sepatu mulai berkibar-kibar seperti bendera. Ya Allah, kalau bisa turunin hujan sekarang aja. Begitu gumamnya dalam hati penuh harap. Beberapa siswa dari barisan lain mulai melihat ke arah sepatu Raka. Ada yang mengernyit, ada yang berbisik-bisik, ada yang tertawa pelan. Itu Raka pakai apaan sih di sepatunya? Kayak paket JNT woy. Dika, teman Raka, berdiri tak jauh darinya dan menahan tawa. Kak, lo nyuci sepatu terus lupa keringin ya? Diam woy, ini misi rahasia. Kresek sobek sedikit di bagian samping. Plester pink yang sebelumnya dipakai terlihat mengintip. Salah satu siswa mulai mengarahkan HP-nya ke arah sepatu Raka, seolah ingin mengambil foto. Tolonglah jangan goyangin sepatu, tahan napas juga deh sekalian. Guru piket mulai berjalan dari barisan ke barisan. Raka mulai mengatur posisi berdiri agar kaki yang bolong tidak menghadap guru. Guru piket berkata, "Semuanya rapi, jangan main-main. Kaos kaki hitam, sepatu hitam." Saat guru mulai mendekat ke barisan belakang, angin besar datang. Kresek terlepas, plester sobek, dan jempol Raka muncul lagi. Suara tawa kecil mulai terdengar, lalu meledak. Beberapa siswa di belakang tertawa keras. Dika menutup mulutnya dan wajahnya panik menahan malu yang luar biasa. Tapi tetap tak tahan. Sepatunya bolong, kayak rumah tikus. Jempolnya nyapa tuh, lucu banget. Raka menunduk dalam-dalam. Wajahnya memerah, suara tawa makin ramai. Beberapa siswa mencoba memfoto, ada juga yang bersiul geli. Raka memejamkan mata, menahan malu. Ia berdoa dalam hati, berharap bisa menghilang dari dunia. Kenapa sih aku gak izin sakit aja tadi pagi? Kenapa juga gak bawa sandal jepit aja sekalian? Raka ingat masa kecil saat pernah diejek karena bajunya robek. Waktu itu ibunya bilang, "Jangan malu karena kita gak punya. Yang harus malu itu orang yang suka menghina." Kata-kata itu terngiang, tapi rasa malu tetap lebih kuat. Dari sisi barisan, Gibran, siswa pindahan, angkat suara. Kalau kalian tahu kenapa dia begitu, kalian gak akan ketawa. Bukan semua orang punya sepatu baru tiap tahun, tapi semua orang bisa punya hati yang baik. Suasana langsung hening. Tawa berhenti. Semua orang menatap Gibran. Guru piket ikut menoleh, wajahnya berubah serius. Raka menunduk makin dalam, tapi perlahan melihat Gibran. Ada rasa lega, tapi juga perasaan campur aduk. Malu, bersyukur, heran. Siapa dia? Kenapa dia bela aku? Gibran hanya mengangguk ke arah Raka. Upacara selesai. Raka jalan cepat ke kelas. Dika mencoba menyusul sambil tertawa kecil. Dika berkata kepada Raka, "Kak, jangan marah dong. Tapi serius, itu lucu banget." Lalu Raka menjawabnya, "Bukan lucu tahu,
itu namanya aib. Beberapa teman mulai berbisik-bisik di kelas. Tadi tuh siapa yang bela Raka? Anak baru, Gibran. Keren juga dia. Raka hanya diam. Ia menaruh tas, duduk, lalu melirik sepatunya yang robek. Gibran duduk di samping Raka yang masih diam dan bertanya kepada Raka, "Lu oke?" "Kayaknya enggak, tapi makasih ya. Dulu gue juga pernah diejek karena sepatu sobek. Sekarang gue udah biasa." "Lu nggak malu?" "Malu sih, tapi lama-lama biasa. Yang penting bukan maling." Raka akhirnya tersenyum kecil. Ia menatap Gibran dan merasa sedikit lega. Mungkin gak semua orang jahat. Mungkin masih ada yang ngerti. Besok ikut gue ke UKS. Ada program sumbangan sepatu dari alumni. Serius? Iya, kalau beruntung bisa dapat sepatu baru atau bekas yang bagus. Hari ini Raka memang gak bisa sembunyi dari rasa malu. Tapi setidaknya dia juga gak harus menghadapi semuanya sendirian. Di balik kekonyolan daun pisang dan kresek, ada satu pelajaran yang mulai ia pahami. Lebih baik sepatu bolong tapi punya teman, daripada sepatu mahal tapi hati kosong. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita lanjut nanti ke episode yang ketiga.